Kabar mengejutkan datang dari aktor laga Iko Uwais. Suami Audy Item ini ternyata dilaporkan oleh seseorang yang menjadi korban dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh bintang film The Raid itu. Seperti diungkap oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, maupun keterangan yang diberikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Iko bersama satu rekannya terlibat perselisihan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Hal ini bermula dari percekcokan mereka tentang perjanjian kerjasama dan adanya kekurangan pembayaran sekitar 150 juta rupiah terkait pengerjaan jasa interior. Buntut dari peristiwa ini, maka Iko harus menjalani pemeriksaan oleh pihak yang berwajib dan disangkakan melanggar pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara jika terbukti bersalah. Lantas, bagaimanakah kronologi pengeroyokan itu bisa terjadi? Itu ada laporan yang diterima oleh Polres Metro Bekasi Kota. Ada seorang warga yang melaporkan adanya pemukulan yang dialaminya serta pengeroyokan yang dilakukan oleh saudara Iko Uwais. Terkait sebenarnya persoalannya adalah persoalan di antara mereka ada kepentingan, ada kepentingan di situ, kemudian ada cekcok yang ditimbulkan dari perdebatan. Kemudian setelah itu saudara Iko Uwais melakukan pemukulan. Itu laporan yang kita terima. Kemudian dari Polres Metro Bekasi Kota yang menangani kasus ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian sudah melakukan visu, saksi-saksi juga sudah diperiksa, dan dalam waktu dekat akan dijadwalkan pemanggilan terhadap saudara Iko Uwais. Baik, pada malam ini kami sampaikan bahwa sudah kami terima laporan di hari Sabtu tanggal 11 Juni 2002 atas nama pelapor RD terkait perkara pengeroyokan 170 KUHP yang diduga terlapornya adalah saudara Ika dan FR. Selanjutnya untuk terlapor akan kita lakukan panggilan dan sudah kita layangkan suratnya untuk esok hari pukul 9 WIB dan satunya lagi terhadap saudara FR kita lakukan panggilan untuk dimintai keterangannya pukul 10 WIB. Kronologisnya pada Sabtu malam korban bersama istrinya sedang mengendarai mobil hendak pulang ke rumah. Setibanya di rumah, karena memang rumah korban dan terlapor ini tidak jauh, dipanggillah korban ini oleh terlapor. Pada saat dipanggil, korban berbicara sedikit dengan terlapor terkait masalah kontrak kerjasama yang dilakukan oleh mereka berdua. Adanya kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh terlapor sehingga korban meminta kekurangan tersebut untuk dilunasi. Saya tidak tahu pasti bagaimana pembicaraan kedua belah pihak ini sehingga terjadi keributan. Karena cekcok pada hari itu, pada malam itu terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh saudara Ika dan saudara FR terhadap korban. Berdasarkan laporan kekurangannya sekitar 150 juta. Untuk korban berdasarkan hasil visum terluka di bagian wajah, kepala, tangan sebelah kanan, dan bagian punggung. Pasal yang saat ini disangkakan kepada kedua terlapor adalah 170 KUHP atau dengan pidana pengeroyokan dengan ancaman pidana 5 tahun 6 bulan.
Sebagai seorang aktor laga yang sudah malang melintang di dunia perfilman, Iko tentu memiliki banyak pengalaman beradu akting dengan beberapa aktor besar dunia. Berbagai karakter dan sistem kerja di luar negeri makin memperkaya pengalaman dan pengetahuan Iko di dunia perfilman internasional. Lantas, apakah dengan kejadian yang menimpanya ini akan mempengaruhi karir Iko di dunia perfilman? Pelajaran apa sajakah yang bisa Iko ambil setiap kali bekerja dengan aktor-aktor besar dunia? Dan bagaimana pula Billy Syahputra, sahabat Iko, yang sama-sama tergabung dalam Celebrity Football Club menanggapi kasus yang sedang menimpa Iko? Setahu gue Bang Iko mah orangnya baik loh, dan orangnya nggak pernah emosi, dan friendly sama siapapun. Tapi dengan kejadian ini sebenarnya benar atau memang benar? Benar, ada laporan dari Polresta, laporan polisinya. Betul sih. Iya sih. Pertama tahu dari teman-teman di grup, terus pas di sini juga memang nggak ada pembahasan, tapi dengar-dengar aja seperti itu. Ya mudah-mudahan gue sih sebagai teman, ya semuanya baik-baik aja di sini. Emosional. Oh enggak, baik banget Bang Iko mah, baik banget, dia friendly banget sama siapapun. Terus dengan adanya kejadian seperti ini, gue makanya justru itu nggak tahu gue. Ya mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Gue sih nggak mau terlalu banyak ngomong, takut salah nih. Pokoknya intinya gue mendoakan yang terbaik buat Bang Iko kalau memang ini terjadi. Tapi gue yakin Bang Iko orangnya baik, dan pastinya kalau memang ini terjadi, mohon maaf kalau salah, pastinya ada kesalahpahaman. Gitu. Pastinya pelajaran kayak di set, etika, attitude shooting, jam waktu kerja sangat berharga banget. Mereka semenit 2 menit pun itu sangat berarti buat mereka. Terus bisa bilang apa, time is money, ya memang betul. Jadi untuk menghabis-habisan waktu untuk bisa, tapi yang cuma-cuma mereka tuh nggak terima itu. Jadi memang fokus mereka tuh kerja. Soalnya maksimal di sana bisa dibilang 11 jam kerja. Jadi sedikit molor pasti otomatis kan yang harus kita kerjain jadinya terulur, jadi mereka nggak sia-sia itu. Dan berharap di Indonesia akan seperti ini nggak sih? Insya Allah, kenapa enggak? Kita di sana kan juga sama-sama manusia, bisa tidur, bisa capek, bisa ngantuk, bisa segar, semua sama. Cuma mungkin sistemnya aja mungkin bisa kita pelajari di luar atau di negeri saya sendiri. Tapi mendekatilah, alhamdulillah. Perfilman Indonesia, waduh, bisa dibilang itu kualitas, dan masalah jam kerja mereka pun udah sangat paham. Apalagi tenaga manusia kan pasti ada batasnya kan. Kalau dipaksa pun pasti otomatis nggak maksimal untuk depan kamera. Ya pasti bisa dilihat lah di depan kamera, apalagi secara aktor dan aktrisnya. Kalau kita push, kita press, dari segi performance juga nggak begitu maksimal. Kalau udah capek dan air muka juga kelihatan capek, ngantuk, pasti otomatis kalau dipaksa nggak bisa. Pasti otomatis kalau bahasa pribadi kayak untuk membanggakan diri sendiri, ya nggak sampai ke situ sih Mbak. Saya untuk memikirnya, jadi minimal ada kerjaan saya kerjain, ada tugas saya kerjakan secara profesional, secara totalitas, apapun bentuk kerjaannya, yang saya pikir itu Mbak. Jadi kerjaan kecil, besar, walaupun kita bikin film kecil, walaupun film besar, berbudget kecil ataupun berbudget besar, itu capeknya sama. Jadi otomatis di set, fokusnya sama, totalitasnya sama, jadi nggak ada istilah tuh, cuman film ini doang, nggak ada. Jadi semua tuh pasti otomatis film apapun, itu etika kerja kita secara totalitas. Mereka berbagi chemistry, bukan berkompetisi. Jadi mereka berbagi rasa, namanya kita satu kerjaan, pasti otomatis namanya kita kerja keras untuk filmnya dia juga kan, otomatis nggak ada tuh istilahnya untuk kasarnya tuh saling memakan gitu kan. Mereka malah saling bantu, kekurangan dan kelebihan pasti otomatis mereka akan bantu, akan support gitu. Jadi rasa keluarga itu sangat erat. Oke, proyek